Mengapa ya makin kita setia kepada Tuhan, makin banyak juga cobaan yang kita hadapi? Apakah itu pertanyaan saudara juga? Itulah yang terjadi kepada Musa. Panggilan Allah kepada Musa sudah sangat jelas. Seharusnya tugasnya menjadi mudah, bukan? Tapi bukan itu yang terjadi. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan sulit ini dan menangani frustrasi yang ada melalui pelajaran ketiga kuartal 3 tahun 2025 dengan judul Awal yang Kasar. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Berbeda dengan judul pelajaran kali ini, saya berharap awal dari diskusi Sekolah Sabat di kuartal ini tidak kasar alias lembut. Ruang komen dari video ini terbuka bagi Anda untuk membagikan feedback. Bisa positif, bisa juga kritik yang membangun. Terima kasih sekali bagi saudara yang sudah meramaikan komen di YouTube. Dari Pia Dasmasela mengatakan, pembahasan Sekolah Sabat dari Uni Kawasan Barat sangat menguatkan saya dan keluarga, terutama suami saya yang bertobat dari kepercayaan lain dan menerima kebenaran Yesus di Gereja Advent Hari ke-7. Puji Tuhan, pelajaran ini telah membantu pertumbuhan orang-orang yang masih dalam awal tahap pengembangan rohani mereka di dalam Tuhan Yesus. Deli Sitorus mengatakan, terima kasih kepada para pendeta yang menjelaskan pelajaran Sekolah Sabatnya dalam memperkuat iman kita. Dengan nada yang sama, Hotma Situmorang mengatakan, terima kasih semakin tambah kesetiaan kita kepada Tuhan. Dari Gereja Kuhara, Tawau, Sabah, Juliana Gintuah mengatakan, terima kasih atas penjelasan pelajaran Sekolah Sabat minggu ini, mantap dan senang dimengerti. Dari Nolin Langgaon, Gereja Kibulu, Bangloka Pitas, Kota Marudu, Sabah mengatakan, saya sangat suka ini nyanyian. Puji Tuhan, selingan lagu kita boleh menjadi tambahan berkat bagi pelajaran firman Tuhan. Dari Kupang NTT, Yan Kanawadu menambahkan komen, sangat menguatkan. Pelajaran yang sangat luar biasa untuk mengembangkan iman kita lebih kokoh. Dari Sandakan Sabah, Malaysia, Philip Lazada Junior mengatakan, diskusi Sekolah Sabat yang sangat menginspirasi dan diberkati. Salam buat semua umat Tuhan di Indonesia. Salam kembali dari kami di Indonesia untuk saudara-saudara di Malaysia. Vio Mimim menuliskan, supaya lebih dewasa rohani, Sekolah Sabat banyak memberi edukasi untuk penguatan iman dengan banyak belajar dan diskusi lewat YouTube Gereja Advent. Mariati Simanung Khalid menuliskan, pelajaran yang begitu baik meneguhkan iman. Dari Jemaat Serui, Kota Provinsi Papua, Miller Rogi menambahkan, terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan hikmat kepada saudara-saudari untuk program diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang sangat menolong dan memberikan pencerahan dalam memaknai dan mengerti inti dari Sekolah Sabat pelajaran ini. Teruslah jadi saluran berkat rohani bagi para pemirsa yang setia mengikuti dan menonton program ini. Kami sangat aminkan sekali karena kami yakin dan percaya hanya Tuhanlah yang memberikan hikmat dan inspirasi untuk melakukan program ini dari pekan ke pekan. Beberapa salam terakhir datang dari Jemaat Purwokerto. Eli Karyati mengatakan, terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat, boleh terus meningkatkan iman saya dan juga boleh menjadi berkat bagi kita. Saya sering seperti Musa, selalu meminta Tuhan untuk memberikan bukti kalau saya harus melakukan kehendak Tuhan. Benar-benar sangat menguatkan bagi saya dalam setiap pelajarannya. Terima kasih yang sudah memberikan pemikiran pribadi terhadap dampak firman Tuhan bagi diri sendiri. Melanjutkan, Gleine Tambuwun menuliskan, sangat dipahami pembahasannya. Saya setiap minggu aktif mengikuti dan saya merasa sangat terberkati sekali. Dari Papua Selatan, Jemaat Tanah Merah Boven Digul, Krosali Nabas Kamburip mengatakan, sangat menguatkan sekali, penjelasan yang sangat dimengerti. Dan terakhir dari Joni Kawasa mengatakan, terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat,
Cara berdiskusi membantu kami dalam menerapkan dalam kelompok kecil kami, dan kami mendapatkan banyak berkat dari diskusi ini. Puji Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan juga komen-komen dari saudara-saudara yang lain yang mungkin belum pernah menyampaikan komennya, bagaimana firman Tuhan telah berdampak bagi pertumbuhan rohani secara pribadi, kelompok kecil, maupun jemaat secara menyeluruh. Kami tunggu komennya. Inilah waktu bagi saya untuk mengingatkan agar saudara like video ini, mensubscribe ke channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat, menyalakan lonceng notifikasi, dan juga membagikan video ini kepada sanak saudara, teman gereja, teman kantor, orang tua, anak di sekolah, dan lain-lain. Komunitas kita juga mendukung satu sama lain dengan cara yang personal, apakah itu melalui doa ataupun lanjutan pembelajaran firman Tuhan secara pribadi. Hubungi kami di nomor berikut ini untuk hal-hal tersebut. Karena kita yakin ketika 2 dan 3 orang berkumpul bersama, maka Tuhan juga ada di situ. Itu yang akan saya ingatkan terus-menerus. Mari kita siapkan hati kita karena sesaat lagi kita akan membuka Alkitab dan juga mengulas apa yang sudah kita pelajari pekan ini. Mari kita sambut 2 narasumber yang telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat. Pendeta Royce Panjaitan, Gembala Jemaat Kelapa Gading, dan juga Pendeta Antonius Saparinus, Gembala Jemaat Cengkareng. Shalom Pendeta, selamat datang. Shalom, selamat bertemu Ivy. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ketiga. Saya tahu Pendeta ini datangnya dari arah yang jauh, jadi terima kasih sekali, kami sangat menghargainya. Berhubung topik kali ini mengenai awal yang kasar, ini kalau dalam bahasa Indonesianya agak aneh ya, tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih rough start, itu emang biasa itu. Jadi saya penasaran nih dengan cerita pengalaman pendeta-pendeta sekalian setelah dipanggil menjadi hamba Tuhan, tamat dari studinya, lalu dipanggil pelayanan pertama kali, apakah kasar atau mulus pada waktu itu pendeta? Dan saya mau tahu ceritanya sedikit, lalu solusinya apa pada waktu itu, kalau kasar begitu ya. Boleh saya mulai dari pendeta Antonius? Oke, jadi awal saya mulai pelayanan menjadi pendeta, saya pikir secara pribadi nggak kasar-kasar amat, tapi smooth. Nanti setelah jadi pendetanya baru muncul yang kasar-kasarnya. Iya, karena tantangan muncul ketika sudah berada di dalam, bukan nanti masuk. Berbeda dengan teman-teman yang lain, mereka kebanyakan harus menunggu sekian lama baru mendapat tempat untuk melayani. Kalau saya kebalikannya, saya malah dipanggil dari 3 daerah untuk pergi. Dan untuk memilih dari 3 daerah ini, saya harus berpuasa dan berdoa mana yang Tuhan mau saya pergi. Setelah berpuasa berdoa, akhirnya Tuhan kasih jawaban. Saya dalam doa itu katakan, yang mana yang panggil duluan, nah itulah yang akan menjadi tempat di mana saya melayani. Dan itulah yang terjadi. Saya datang ke Jakarta Conference itu. Oke, puji Tuhan. Memang beda pendeta, beda tantangannya sih ya. Ada yang timingnya, ada yang mungkin orangnya tidak terlalu sosial seperti saya gitu. Jadi menghadapi jemaat yang bervariatif bisa sulit juga, bisa juga daerahnya. Tapi syukur kalau Jakarta cukup nyaman begitu. Saking nyamannya di sini, waktu pertama naik mobil saya hampir muntah. Karena dari daerah datang ke kota. Karena di sini kan harus pakai AC ya, kalau enggak kepanasan. Dan di atas mobil saya sempat mau muntah, tapi karena saya berdoa jangan muntah, dibikin malu. Sudah dijawab ke Jakarta, tapi tidak bisa naik mobil pakai AC. Tapi seiring waktu dan selalu dilakukan, akhirnya terbiasa. Betul. Itu juga cuplikan sedikit mengenai Musa yang akan kita pelajari ya. Dia dengan pede maju karena Tuhan sudah buktikan banyak hal, tapi ternyata orang yang dia harus hadapi itu yang sulit. Kalau Pendeta Royce bagaimana? Mulus atau kasar Pendeta? Ya, terima kasih Ivy. Saya menganggap pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan penyelidikan atas pekerjaan yang saya tekuni sampai saat ini. Ketika ditanyakan bagaimana pengalaman saya sebagai seorang pelayan Tuhan, untuk menjadi seorang pendeta muda tidaklah mudah dalam menghadapi situasi ketika kita menjadi seorang pendeta saat itu. Oleh karena kenapa? Pekerjaan pendeta ini adalah pekerjaan pengabdian dan pelayanan. Di mana semua yang bersifat ego itu harus ditekan, kemudian kita harus bisa beradaptasi dengan semua yang disampaikan oleh anggota jemaat, ataupun mereka yang membutuhkan kehadiran kita. Dan kita harus memberikan petunjuk yang memang benar-benar bisa memuaskan hati mereka.
Tetapi apa yang kita lakukan sebagai seorang pendeta kepada mereka tidak semuanya mulus. Karena kita tahu bahwa menjadi seorang pelayan Tuhan tuh kita bukan sempurna. Tetapi kita punya rasa optimis bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan rohani. Apapun resikonya, kita harus bawakan pergumulan kepada Tuhan. Itu dia. Amin. Jadi ajakan saya kepada pemirsa, kalau sambil mendengar cerita dari bapak-bapak pendeta di sini, teringat akan seorang pendeta juga, Yes. bolehlah didoakan juga begitu ya, Amin. sambil kita belajar, karena Ya. itu nyata. Betul sekali. Betul sekali. Ini semangat juga kepada para pemirsa kita, karena banyak pendeta yang menonton anak-anak fakultas filsafat di Oh. UNAI dan juga di UNCLAD. Karena Oh. biasanya hari Sabat mereka yang pimpin diskusi. Oke. Jadi waktu saya bertemu di UNAI, Kak Ivy saya biasanya ikutin juga gitu Oh. untuk refresh begitu Iya, ya. iya. Udah belajar, harus pimpin diskusi juga. Jadi ini sangat membantu Iya. juga. Jadi ini inspirasi bagi mereka Betul. untuk tetap mereka jangan takut. Ya. Walaupun mereka muda, Ya. tapi mereka punya kemampuan untuk menghadapi pergumulan pelayanan mereka. Asalkan sesuai sekolah sahabat kita ini nanti kita bahas. Betul, dan sebagai disclaimer, walaupun kesannya Musa adalah seorang pemimpin rohani, tapi pelajaran mengenai panggilan ini kepada kita semua, gitu ya. Amin. Jadi pelajaran ini bukan hanya untuk pendeta atau hamba Tuhan, begitu ya. Ini untuk Betul. kita sekalian. Baiklah, saya akan lanjutkan. Saya baca terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ketiga, lalu saya minta nanti pendeta Antonius Saparinus untuk buka diskusi kita dalam doa. Siap. Ayatnya terdapat di dalam Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Silakan pendeta. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, penebus dan penghibur kami yang sejati. Mengucap syukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh memulai diskusi sekolah sahabat kami di pelajaran ketiga tentang awal yang kasar dari pelajaran kitab Keluaran. Berikan kami hikmat, pengertian, terlebih kepenuhan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat membahas pelajaran ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan demi kepujian kebesaran bagi nama-Mu Tuhan, dan umat-Mu diberkati untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Inilah doa kami mengundang kuasa-Mu menguasai kami, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali Pendeta Saparinus. Sedikit recap, kita mau lihat pelajaran minggu lalu, kita lihat bagaimana Musa dipanggil Tuhan dengan cara yang fenomenal. Belum pernah dia lihat ada semak yang sepertinya terbakar tapi tidak terbakar, begitu ya. Ada banyak alasan yang Musa berikan, saya tidak bisa begini, takut begini, khawatir begini, tetapi Allah memberikan bukti dan juga janji bahwa dia akan menemani dan juga memberikan hal-hal yang dia tidak miliki pada saat itu. Dengan confidence itu, yakinlah, Tuhan ada di belakang saya. Dia pergi maju ke Firaun untuk mengatakan ayat inti yang kita baca tadi. Let my people go, itu kan yang terkenal kan ya. Yeah. Tapi, dia punya lawan mainnya ini sangat-sangat keras sekali. Jadi untuk mengawali, Pendeta Antonius boleh bantu kita untuk memahami kira-kira kalau kita di posisi Musa, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, seberapa kerasnya lawan bicaranya ini, Firaun. Silakan. Iya, jadi Firaun memang lumayan keras di dalam pemerintahannya, Ya. tetapi sebagaimana yang juga sering saya saksikan, bahkan ada siaran dari tayangan film yang dibuat Hollywood Iya. tentang kehidupan Musa, dan ternyata Musa kenal dengan Firaun ini. Iya. Mereka ternyata pernah tumbuh besar bersama. Dan yang paling menarik dari pelajaran ini adalah meskipun mereka saling mengenal tapi berseberangan. Ibaratnya ketemu dengan saudara yang lama. Dan yang paling penting dari pelajaran ini, ketika Musa dipanggil, dia kan mengatakan, aku nggak fasih lidah, aku petah lidahnya, nggak jago ngomong lah. Iya. Namun yang menariknya, Tuhan ketika dia memanggil, dia yang membuat panggilan itu menjadikan orang yang dia panggil mampu. God doesn't call the qualified, He qualified the call. Nah, itulah pentingnya mengapa ketika Tuhan panggil, mau atau tidak. Itu dia. Iya, Menentukan. mau atau tidak.
ya pasti sebagai umat Tuhan kita akan katakan mau. Oke, kalau mau ikuti saja apa yang aku perintahkan. Sebenarnya sesimpel itu, tapi kadang-kadang kemanusiaan kita itu muncul, merasa tak sanggup, merasa tak mampu, ya itu wajar. Apalagi first timer ya, ya yang pertama kali pasti adalah rasa-rasa yang seperti itu. Namun seiring waktu berjalan, Tuhan juga akan memfasilitasi, Dia akan berikan semua yang dibutuhkan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Ya. Saya suka tadi Pendeta Antonius katakan, sebenarnya panggilan Tuhan kepada Musa simple. Ngomong aja ke Firaun, gitu kan ya, bahwa umat Israel mau keluar dari Mesir untuk hal-hal ini. Simple Pendeta, tapi barulah di situ Musa ketahui bahwa oh ini ternyata masalahnya bukan masalah saya dan Firaun, ini masalahnya sebuah sistem yang besar. Kalau kita pelajari di hari Minggu adalah mengenai gimana kita mau ngomong sama orang, saya dipanggil untuk memberitahukan ini atas nama Tuhan. Siapa Tuhan? Tidak mengerti. Jadi dari awal udah nggak ada koneksi gitu untuk ngeklik gitu ya dalam conversation. Padahal teman lama, tapi teman lama juga bisa nggak akur juga begitu ya ujung-ujungnya. Jadi melihat bahwa ini adalah masalah pengetahuan akan Tuhan. Merelevansikan kepada dunia sekarang, banyak juga kok orang yang tidak percaya eksistensi Tuhan gitu. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini Pendeta tentang kalau kita menganggap ini semua masuk akal begitu ya, tapi buat orang lain ini tidak, dan akhirnya ketika kita mau memperkenalkan Tuhan kita kepada orang, mentok akhirnya gitu. Silakan pandangannya. Saya senang untuk mendapatkan pertanyaan yang bagus ini dari Ivy. Tapi izinkan saya sejenak membawa ini ke latar belakang tentang kehidupan Musa. Silakan. Kita tahu bahwa Musa itu dididik begitu cakap oleh pengaruh daripada pendidikan Mesir. Bisa dibayangkan bahwa sejak usia 12 tahun dia sudah mengecap pendidikan Mesir yang begitu hebat. Betul. Dan kemudian 40 tahun pertama dia sudah tumbuh besar di Mesir. Kalau kita perhatikan bahwa ketika Allah memanggil Musa, kita dapati cerita itu adalah Musa dengan segala kekuatan dalam usia 40 tahun dia begitu luar biasa. Dan dia dipersiapkan menjadi suksesor daripada Raja Firaun. Karena Musa sendiri merupakan anak yang dipungut oleh putri Firaun dan namanya sendiri adalah nama Firaun. Nama Mesir, Musa. Itu dinamakan oleh putri Firaun kepada Musa. Yang mau saya sampaikan adalah dalam usia 40 tahun itu dia begitu gagah. Lalu ketika dia tahu maksud panggilan Tuhan kepada dia, dia mencoba dengan kekuatannya itu dia bunuh salah seorang orang Mesir. Tapi Tuhan lihat bukan itu caranya. Musa, meskipun dengan segala pengetahuan yang dimiliki dan kekuatan badani yang begitu super, dia bisa menaklukkan salah seorang penjaga Mesir yang menjaga para budak Israel. Tapi Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan punya cara lain. Pelajaran penting bagi para pemirsa dan kita yang hadir di studio ini adalah di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Betul. Itu sebabnya Tuhan menggiring Musa 40 tahun kemudian di padang Midian. Kita tahu bagaimana kehidupan di padang belantara. Lalu siapa yang dihadapi? Tidak ada orang pun. Domba. Ya, hanya hewan. Ternak mungkin karena dia adalah seorang penggembala juga di padang Midian kan. Lalu kemudian binatang-binatang buas. Dan kemudian ketika dia tidur mungkin dia akan tidur dengan sendiri. Lalu ketika dia diasingkan di padang Midian 40 tahun itu, apa yang dilakukannya? Disitulah kita baru tahu Musa berkarya bagi Tuhan. Dan karya terbesar yang dilakukan oleh Musa kepada Tuhan dalam 40 tahun itu adalah dia menceritakan kasih Allah. Dan buku yang ditulis itulah pada saat dia berada di padang itu. Jadi dengan arti kata lain, Tuhan punya cara lain mendidik orang, mengajarkan orang, mempersiapkan orang untuk misi tertentu. Bukan karena kemampuan orang itu atau kekuatan itu, tapi karena Tuhan yang mengendakinya. Itu dia. Terima kasih Pendeta sudah menekankan bahwa memang ladang untuk reach out, menjangkau orang-orang yang tidak mempercayai Allah itu lebih sulit dari yang kita bayangkan. Tapi seperti yang Pendeta katakan, Tuhan ada caranya. Dan caranya mungkin metodenya tidak lumrah seperti yang kita lakukan sehari-hari kepada orang yang sudah kita kenal. Gitu Pendeta ya. Saya boleh tambahkan sedikit. Silakan.
Kalau kita perhatikan kisah mengenai Musa dengan apa yang kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 24. Lalu di sana dikatakan ada oknum ular binatang yang paling cerdik. Jangan lupa, setan menggunakan cara-cara hebat yang dipikirkan oleh manusia. Itu akan mencapai suatu prestasi yang hebat. Tapi bagi Tuhan, bukan dengan kecerdikan, bukan dengan kepintaran kau akan menjadi orang yang hebat. Tetapi oleh karena apa katanya? Oleh karena caraku, itu kata Tuhan. Betul sekali. Jadi terlepas dari metodenya, penting juga kita merenungkan pertanyaan di bawah hari Minggu. Karena dikatakan, jika seorang bertanya, apakah Anda mengenal Tuhan? Bagaimanakah Anda akan menjawabnya? Karena ujung-ujungnya, ini tergantung akan pengetahuan kita akan Tuhan. Karena Musa sudah tahu siapa yang dia hadapi di semak belukar, akhirnya dia menyerahkan kepada Tuhan, oke Tuhan, ini caramu nih kalau ketemu orang yang seperti Firaun gitu ya. Saya udah nggak mampu lagi kalau orang seperti ini. Ada tambahan pernyataan Antonius untuk ini? Oke, jadi sering orang berpikir kalau kita mau bertemu Tuhan itu kita harus lihat. Ya, kayak kita melihat satu dengan yang lain. Tetapi mengenal Tuhan bukan hanya lewat melihat Dia. Amin. Mengenal Tuhan adalah lewat firman-Nya yang tertulis, dan sebenarnya alam ini juga menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Saat kita melihat matahari terbenam dari timur, maksudnya terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat, itu juga menunjukkan kekuasaan Tuhan, dan itu terus berlanjut 24 jam. Jadi Tuhan bisa dikenal lewat yang tertulis dan yang tidak tertulis melalui alam. Oke, terima kasih sekali. Bergerak dari Musa, kita akan melihat bagaimana pengalaman bangsa Israel juga. Karena bangsa Israel sudah dijanjikan akan ada kelepasan melalui kepemimpinan Musa. Tapi ternyata tidak gampang juga jadi bangsa Israel yang menunggu, begitu ya. Kapan dan apa yang harus kami lakukan kalau waktu itu kita adalah bangsa Israel. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Lebih besar dari kasih ibu adalah kasih-Nya Tuhan Yesus, cukup
Terima kasih masih bersama kami. Kita akan mengulas kembali apa kira-kira yang dialami oleh Musa supaya kita lebih mengerti kalau kita berada di pihak Musa ataupun kalau bahasa Inggrisnya di sepatunya Musa begitu ya. Apa yang kita rasakan juga. Menarik sekali di pelajaran hari Selasa walaupun kita masih akan bahas pelajaran hari Senin dikatakan Musa malang. Pertama-tama ia dicaci maki oleh Firaun dan sekarang bangsanya sendiri mengutuknya. Gak gampang jadi Musa Pendeta Antonius Saparinus ya. Karena bangsa Israel makin mereka dijanjikan sesuatu, yang janjikan Tuhan kok bukan orang begitu ya. Makin mereka sangat berharap, tetapi kenyataan hidupnya mereka makin menderita. Karena Firaun memberikan pekerjaan yang lebih berat, diberikan hukuman yang lebih berat juga. Akhirnya orang-orang berpendapat, ya memang kayak gitu ya, kalau mau ikut Tuhan, hidup pasti susah, katanya begitu. Pendapat pendeta untuk, tanggapan pendeta untuk pendapat ini apa? Oke, jadi ingat judul kita adalah awal yang kasar. Ini baru awal, belum akhir. Nah, yang paling menarik dari kisah ini adalah ketika Musa merasa disia-siakan, dihianati oleh bangsanya sendiri, dia juga, saya pikir Tuhan bukakan pengetahuan bahwa yang melawan dia bukan hanya bangsanya, bukan hanya Firaun, tetapi di balik itu ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau menjatuhkan. Dan ini dalam settingan The Great Controversy, pertentangan besar antara iblis dan Tuhan. Tapi luar biasanya Musa, dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak katakan, oke, aku give up, I give up, no. Dia tetap melanjutkan walaupun dia sempat komplain sama Tuhan. Itu manusiawi. Manusiawi. Masalahnya manusia adalah ketika terjadi tantangan, give up. Itu bukanlah seorang pejuang. Seorang pejuang sejati yang berkenan sama Tuhan adalah mereka yang tetap setia, melakukan walaupun ya hatinya tetap, murmuring ya. Masih tetap bersungut. Tapi ya, sebagaimana Tuhan Yesus katakan, lebih baik yang mana? Yang mendengar tapi tidak melakukan, atau yang mendengar mengatakan tidak tapi kemudian melakukan. Tentu kita akan katakan yang mendengar mengatakan tidak tapi melakukan. Itulah tipikal orang yang mau tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun ada tantangan. Ya. Jadi walaupun situasi kondisi tidak bisa kita kontrol, tapi sikap itu yang paling tidak bisa kita pilih. Sikap. Betul ya. Dan penting juga kita melihat segala sesuatu dari kacamata yang lebih lebar gitu. Kalau dari Musa, mungkin kita bisa lihat, oh ini pengalaman yang baik untuk pendewasaan rohani dia. Tapi aku pribadi juga melihatnya bangsa Israel juga perlu belajar untuk berharap pada Tuhan gitu. Jangan sama Musa ya. Jadi kehidupan agak rough, kasar di awal untuk satu tujuan yang baik juga nanti. Terima kasih pendeta. Saya ke pendeta Roy sekarang ini kita mau lanjutkan. Memang benar halangan dalam kerohanian kita. Kalau dari eksternal mah banyak begitu ya. Tapi kalau kita lihat Musa sendiri dengan ketidakpedeannya itu berarti halangan dari diri dia. Lalu support sistemnya yang harusnya membantu juga mencaci maki dia begitu ya. Dan ini adalah pertanyaan yang patut kita renungkan di hari Senin bagian bawah. Dikatakan kalau ada perbedaan pendapat. Ini sebenarnya lumrah dan pasti akan terjadi di jemaat-jemaat. Apakah dari pemimpin, apakah dari keluarga kita sendiri. Kalau ada benturan, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Musa dan juga bangsa Israel. Iya, terima kasih Evi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Antonius Saparinus bahwa dalam pekerjaan kelepasan bangsa Israel dari Mesir, setan juga tidak tinggal diam. Tapi perlu juga diingat bahwa perbudakan telah membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang bodoh, bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Mungkin dengan cara seperti ini mereka juga tidak mudah untuk menerima kepemimpinan Musa. Lalu catatan Alkitab menyebutkan bahwa Musa adalah orang yang paling sabar. Kan begitu? Oleh karena sabarnya dia memang harus banyak mendengar setiap keluhan daripada bangsa itu. Walaupun risiko yang dia tanggung adalah dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Tapi paling tidak perbuatannya diperhitungkan oleh Tuhan untuk sampai ke surga. Kan gitu. Nah, kita memang menghadapi hal yang sama di komunitas kita. Perbedaan pendapat, kemudian mungkin usulan kita tidak diterima, atau mungkin
orang yang kita hadapi juga memperkeruh suasana dalam situasi kita mengambil keputusan. Tapi kita harus belajar seperti kepribadian Musa, bahwa dia selalu sabar untuk mendengar. Dan kita ingat bahwa Musa selalu membawa perkara ini kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia sekali lagi bukanlah orang hebat. Sekali lagi dia bukanlah orang yang benar-benar piawai untuk memimpin bangsa ini. Ya. Meskipun dia memiliki pengetahuan dan juga modal kepemimpinan dari Mesir, tapi memimpin bangsa budak itu bukanlah mudah. Dalam konteks kita pun seperti itu. Kita tidak bisa berharap orang akan sama seperti apa yang kita minta. Untuk itu adalah kita harus membukakan diri, lebih banyak mengalah, kemudian kita serahkan sekali lagi perkara ini kepada Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Itu dia, Ivy. Itu yang mau saya lanjutkan berikutnya, Pendeta Antonius, karena ada pasti yang bisa kita pelajari bagaimana sangat terbuka sekali Musa berdoa kepada Tuhan, seakan-akan kurang sopan kayaknya ini orang ya, gitu. Banyak mengeluh, lalu semua emosinya yang negatif-negatif dia sampaikan kepada Tuhan. Itu artinya, maknanya apa bagi kita sekarang juga? Iya, Tuhan lebih suka mendengar semua cacian, semua makian, semua curhatan kita kepadanya, dibanding dia melihat kita pergi kepada Allah lain. Ya, jadi kita bisa bahkan mencemooh Tuhan dan dalam doa, Tuhan lebih senang daripada kita pergi ke Allah lain dan menyembah Allah lain. Ya, sering juga ya, seperti yang dikatakan Pendeta Royce tadi, ya dalam komite, meskipun kita sudah tahu sebagai pendeta dari awal ini yang harus dilakukan, tapi kadang-kadang dalam komite itu banyak pikiran, jadi semua mau bersuara. Jadi apa yang kami lakukan, kami biarkan mereka bicara dulu, nanti di akhir kami tahu ini yang akan diambil sebagai keputusan. Yang penting mereka dengar dulu ya, Pastor ya. Kita dengar dulu apa yang mereka mau sampaikan. Saya menguatkan Pastor Antonius. Jalan Tuhan itu kan jalan yang misteri bagi kita. Tuhan tahu masa depan kita. Di Alkitab kan ada diceritakan mengenai komite setan. Mungkin sesuatu yang agak sedikit keras. Di mana kita bisa tahu peristiwa komite setan? Anak-anak Yakub. Ketika mereka berkomite berkumpul merencanakan kebinasan Yusuf, adik mereka, dan mereka lakukan itu kan. Tapi kita lihat sejarah membuktikan bahwa Yusuf menjadi penolong bagi siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Poinnya adalah kita bukan menjadi manusia kalah ketika kita tidak diterima oleh orang banyak. Kita juga tidak perlu menangis terlalu hebat karena pengetahuan kita disepelekan oleh orang lain. Tapi sekali lagi, rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Itu dia. Betul. Terima kasih. Dan kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, bukan hanya Musa saja yang berhasil dalam hal ini. Yes. Saya mau poin di sini di pelajaran hari Rabu ada Ayub dan juga Asaf. Gitu ya. Mereka juga kepada Tuhan sangat-sangat terbuka. Dan malah dari proses itu, solusi lebih terlihat. Biasanya daripada kalau kita tutup-tutup, kalem-kalem begitu ya, tidak jujur terhadap perasaan atau pengalaman sendiri, malah solusi tidak terlihat kalau di saat itu. Baik, saya mau lanjutkan Pendeta Royce dengan tanggapan Tuhan sendiri. Kan tadi kita membahas bagaimana Musa lah yang curhat kepada Tuhan. Melihat tanggapan Tuhan yang penuh dengan kata aku, begitu ya. Ini pasti ada maknanya, karena kita belajar di Alkitab kalau ada sesuatu yang diulang, itu penting. Dan mungkin poinnya bisa dari situ. Apa yang bisa kita pelajari Pendeta dari pengulangan aku, dan juga ada 4 janji yang Tuhan katakan, nanti saya akan buat 4 hal ini. Silakan. Ya, terima kasih Ivy. Kita harus ingat bahwa Musa bukanlah sosok yang benar-benar piawai dalam memimpin bangsa Israel. Sudah dibuka dalam pelajaran kita bahwa dia harus berhadapan dengan pemimpin besar Firaun yang begitu kejam dan bengis. Lalu kemudian dia juga harus berhadapan kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tapi Tuhan katakan, bukan kamu yang dilawan oleh bangsamu dan juga oleh Firaun kepada kamu, tapi aku. Poinnya di sini adalah Allah ingin menunjukkan dalam situasi bangsa Mesir. Kita tahu dalam perjanjian lama bahwa bangsa Mesir itu adalah bangsa superpower. Lalu mereka dikenal dengan banyak dewa. Mereka menggantungkan hidup mereka kepada sungai Nil.
Itu sebabnya dikatakan mereka selalu puja-puja itu Sungai Nil sebagai sumber kehidupan bangsa Mesir. Di samping itu ketika mereka menyembah banyak dewa, mereka percaya kekuatan daripada sihir-sihir. Jadi Allah yang menekankan kepada Musa, kepada bangsa Israel, jangan takut, ini aku loh. Karena kenapa? Kita mau lihat sejarah bangsa Israel dulu ya. Dalam Keluaran pasal 1 ayat 1. Cerita dari buku Kejadian sampai buku Keluaran ini kan memakan waktu ratusan tahun. Karena dikatakan dari hidupnya Yusuf sampai perbudakan itu bisa mencapai 300 sampai 400 tahun. Bayangkan dalam periode 400 tahun itu Allah juga turut bekerja untuk memberikan kedamaian bagi apa? Orang Israel. Meskipun pada akhirnya pengganti daripada Firaun yang di zaman Musa ini perbudakan itu ditegakkan, Tuhan juga tidak tinggal diam. Dalam fase tenang itu dan fase perbudakan, dalam fase perbudakan itu Tuhan terjun langsung mengatakan, akulah yang akan memimpin engkau keluar dari apa. Ini merupakan kalimat jaminan ya. Jaminan bahwa jangan takut. Aku adalah aku. The great I am. Jadi luar biasa. Dan kalau saya posisi Musa di situ, wah saya tidak akan penuh keraguan lagi. Itu teguh, ya itu dia. Gitu. Dan itulah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa pertama kali. Gitu kan, tetap aku adalah aku. Nah, sekarang dia punya masalah, ya aku adalah aku, gitu-gitu lagi solusinya. Dan bayangkan seperti yang Ivy bilang tadi ya, bagaimana semak belukar itu bisa terbakar tapi dia tidak terbakar, kan gitu kan? Apakah bukan sesuatu yang mujizat banget bagi Musa? Kan gitu kan? Ini menunjukkan bahwa kepada Musa, jangan takut, itu, jangan ragu. Ya, jadi itu tema yang sangat mendasar untuk pelajaran kali ini, pengetahuan kita akan Tuhan. Dan satu lagi, bukan hanya pengetahuan, tapi kalau kita lihat di pelajaran selama sepekan ini, Tuhan mau ada hubungan. Maksudnya, ini aku nyata. Jadi ayo hubungan kita juga nyata gitu ya. Bukan seperti yang pendeta katakan tadi kepada dewa-dewa Mesir. Hanya sebatas tahu tapi itu dewa tuh kerjanya gimana nggak tahu juga gitu ya kan. Jadi inilah pertanyaan saya berikutnya kepada pendeta Antonius Saparinus. Pelajaran berikutnya saya kutip di pertanyaan penerapan hidup nomor 7 dan 9. Bagaimana kita dapat percaya kepada kebaikan Tuhan ketika hal-hal buruk terjadi. Karena sebenarnya ini yang sedang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel melewati perbudakan mereka. Iya, jadi kisah ini sendiri pun sangat nyata bahwa ketika terjadi tulah, ya meskipun ini pelajaran berikut ya, ketika terjadi tulah, itu tidak kena sama orang-orang Israel. Itu hanya terjadi kepada bangsa Mesir. Bahkan saya percaya ada juga bangsa Mesir, karena bangsa Mesir ini kena tulah, mereka sadar, jangan di sini lama-lama, kita pindah tempat, ya kan? Dan bergabung. Ada juga ikut dalam rombongan itu kan? Iya, bergabung dengan orang Israel yang tidak kena tulah. Betul. Jadi apa yang saya mau katakan, tujuan ini semua adalah untuk menyadarkan manusia bahwa ada kuasa di atas Tuhan-Tuhan atau Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Dan itu sebenarnya yang mau disampaikan juga kepada Fir'aun. Tapi ya Fir'aun dasar terlalu pongah, ya dia tidak mau mengakui. Walaupun ujung-ujungnya dia mengaku juga. Tapi itu butuh proses yang cukup panjang. Betul. Jadi itu tadi para pemirsa sudah menjawab pertanyaan hari Jumat nomor 2, pertanyaan hari Rabu di bagian bawah, dan bagi yang punya penuntun guru, penerapan hidup nomor 7 dan 9 juga. Sebenarnya saya suka sekali melihat pertanyaan di penerapan hidup karena pertanyaannya sangat praktis. Ini bagus didiskusikan di UKSS. Allah tidak memanggil kita untuk sukses, tapi Dia memanggil kita untuk setia. Nah, itu kalau mau direnungkan panjang. Dan satu lagi, mengapa Dia sering bertindak hanya saat seluruh harapan kita telah hancur? Kayaknya udah last reserve, udah nggak ada opsi yang lain. Ya baru Tuhan bertindak. Kenapa gitu? Tuhan kan udah capek dulu, udah menderita aku misalnya kayak gitu kan. Ada tambahan pendeta sebelum kita move on? Ya, itulah pentingnya kita beriman kepada Dia. Kan begitu? Agama kita bukan agama yang didasarkan kepada pikiran kita. Atau teori belaka. Ini adalah agama yang benar-benar didasarkan kepada iman kita. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan,
Tapi iman kita berbicara dia ada dan dia nyata untuk menolong kita. Itu dia. Pertanyaan terakhir, ini tidak hanya berujung di iman percaya kita kepada Tuhan, karena waktu Musa berperan sebagai Tuhan kepada Firaun dan juga Harun sebagai nabi yang menyampaikan, berarti kita bisa melihat peran kita juga kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya ada eksistensi Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan supaya dari pengalaman kita ataupun dari kata-kata kita mereka bisa melihat, oh iya ada Tuhan juga kali ya, gitu ya. Boleh tanggapannya Pendeta Royce? Terima kasih Ivy. Pertanyaan sangat bagus. Ini penting sekali. Orang kan nggak mengenal siapa kita, Iya. kepercayaan kita, dan agama yang kita anut. Tapi dengan cara hidup kita, mereka akan mengenal siapa Tuhan kita, agama kita. Ini penting. Jadi sama seperti Musa dan Harun memiliki pengalaman pergumulan ketika berhadapan dengan Firaun, kan begitu kan? Ya. Mereka lebih percaya kepada nabi-nabi mereka yang bisa membuat ular, kan gitu. Tapi Musa dan Harun tampil dengan ular yang memakan ular mereka, kan gitu. Iya. Lebih hebat. Lebih hebat lagi. Dengan arti kata lain, bahwa kita membawakan misi Tuhan. Orang akan tahu, oh benarlah dia orang yang beragama. Itu dia. Tuh, gak cuma ondok gitu ya. Tidak cuma omong omong. Jadi mari kita renungkan pertanyaan di bawah hari Kamis. Alasan apa lagi yang kita miliki sehingga kita tidak memenuhi panggilan Tuhan kalau kita belajar dari Musa? Dan juga pertanyaan di hari Jumat nomor 3. Kalau ada orang yang menyatakan saya tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita menyatakannya kepada orang tersebut? Baiklah, kita akan kembali untuk menyimpulkan dan memilih aplikasi yang bisa kita lakukan pekan ini setelah yang satu ini. Shalom, umat-umat Tuhan di Uni Indonesia kawasan Barat. Gereja Masyarakat ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan mengeluarkan satu inisiatif yang disebut dengan Harvest 2025 atau Penuaian 2025. Mengapa ada ini? Untuk merespons tema Gereja Advent Sedunia yang mereka sebut Global Total Member Involvement atau Global TMI, melibatkan seluruh umat, seluruh tingkat gereja ini dari jemaat sampai jarak conference untuk menjalankan misi gereja di divisi ini tahun 2025 ini. Oleh karena itu, April dan Mei adalah keseribatan seluruh jemaat di divisi ini mengadakan KKR dengan pembicaranya para ketua jemaat. Bulan Juni dan Juli, seluruh pendeta jemaat mengadakan KKR di jemaat-jemaat di mereka untuk melibatkan seluruh umat dalam menjalankan misi ini. Lalu kemudian Agustus dan September, seluruh officer divisi, direktur departemen divisi dan uni serta lembaga-lembaga uni mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka untuk penginjilan juga. Dan Oktober serta November, seluruh officer dan direktur departemen daerah-daerah, conference dan mission serta lembaga-lembaga daerah, akademi-akademi mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka. Lalu pada bulan Desember, penuaian atau Harvest Celebrations, ada KKR Hope Channel dengan pembicara dari General Conference, disalurkan lewat Hope Channel. Poinnya, melibatkan seluruh anggota untuk menyelesaikan misi Tuhan di Uni Indonesia kawasan Barat di Divisi Asia Pasifik Selatan melalui Harvest 2025 atau penuaian 2025 sehingga Tuhan segera datang. Tuhan memberkati keterlibatan kita. Awal perjalanan rohani kita ataupun sampai sekarang boleh tetap kasar dan mungkin akan ada kasarnya, tetapi bagaimana caranya kita tetap percaya kepada Tuhan dan percaya kepada pimpinannya walaupun situasi dan kondisi sulit di sekitar kita. Inilah yang kira-kira menjadi arahan kesimpulan kita. Saya akan mulai dari Pendeta Antonio Samparitas. Oke, jadi umur Musa yang saya tahu 120 tahun. 40 tahun pertama dia habiskan di Mesir. 40 tahun kedua dia di Padang Midian. Dan 40 tahun ketiga dia jalan dengan bangsa Israel mengitari padang gurun. Pertanyaannya, apakah dia gagal dalam pelayanannya? Secara kacamata manusia, dia gagal. Tetapi bagi Tuhan, dia bahkan mengalami kematian dan kemudian dibangkitkan dan diangkat ke surga. Amin. Bagi kita umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, kalau ada tantangan, ada ujian, itu bukan berarti Anda gagal. Itu berarti Anda sedang melakukan yang benar, tetap lakukan selama Tuhan menyertai Anda.
Sebagai aplikasi mungkin jemaat menyaksikan gitu ya, Harvest 2025, aduh gagal nih, tidak tercapai target misalnya seperti itu, ataupun dan lain-lain. Apa ajakannya pendeta? Ya, target memang ada, bukan hanya memenuhi target, tetapi kita harus perhatikan prosesnya. Apakah selama proses itu memang karakter Kristus sudah terbentuk? Karena tujuan utama adalah membentuk karakter Kristus, bukan hanya memenangkan jiwa. Dan juga keselamatan kita juga harus terjaga dalam hal itu. Silakan Pendeta Royce ditambahkan. Ya, terima kasih Ivy. Kita harus ingat bahwa Allah juga mempunyai target. Dia mau bahwa bangsa Israel ini semua masuk ke tanah Kanaan. Tapi bilangan yang masuk itu hanya 2 dicatat oleh Alkitab, yakni Joshua dan Kaleb. Ini menarik. Allah juga senang bermain angka. Tapi angka itu kebanyakan minoritas. Kan begitu. Ya. Tapi apapun itu adalah, kita harus ingat, pekerjaan ini adalah pekerjaan suci. Pekerjaan yang benar-benar berdasarkan rohani kita. Jadi Alkitab menekankan sekali lagi. Saya senang untuk membacakan ayat ini ke hadapan Ivy dan juga Pendeta Antonius. Mungkin juga para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai 12. Izinkan saya membacanya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Kemudian siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku Tuhan? Lalu ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Penekanan kalimat ini sangat menarik perhatian saya. Oleh karena apa? Sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekiranya kita sudah bekerja dengan sepenuh hati dan kita benar-benar melakukan pekerjaan itu berdasarkan apa yang diminta oleh Tuhan. Apapun hasilnya, itu adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Itu dia. Amin. Terima kasih sekali untuk semangatnya dari Pendeta Antonius dan juga Pendeta Royce. Kita akan berdoa bersama-sama Pendeta supaya apa yang kita pelajari kali ini memang betul-betul meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Dan terutama bagi pemirsa yang memang mengalami rough start. Karena tidak mudah bagi mereka yang menjalaninya. Silakan Pendeta. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu berharga. Bagaimana kami memulai segala pekerjaan kami dengan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa di hadapan-Mu. Tetapi ketika kami menyerahkan diri kami, maka kami bisa dimenangkan dalam menghadapi setiap pergumulan yang kami jalani. Berkati para pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan yang berharga ini Bapa. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Royce Panjaitan dan juga Pendeta Antonius Saparinus atas pelayanannya mewakili para hamba Tuhan di Conference Jakarta, Banten. Saya senang sekali mendapat dukungan dari para gembala jemaat ataupun para pendeta yang ada di kantor organisasi, terutama yang di sekitar dari Studio Uni Indonesia kawasan Barat. Silakan menuliskan komen Anda. Sebelum lupa, apakah itu pertanyaan yang sempat terpikirkan ketika menjalani pembelajaran tadi, ataupun pendapat dan pemikiran hasil perenungan saudara, sesuatu hal yang baru dipelajari di dalam komen di bawah dari video ini. Mari kita terhubung melalui media sosial dari Gereja Advent Indonesia Barat, dan jangan lupa untuk membagikan video ini agar menjadi berkat bagi orang lain juga. Kita akan hadir pekan depan untuk mendapatkan cara-cara bagaimana Tuhan menyatakan perhatiannya kepada kita. Dan cara tersebut bisa kita senangi, bisa juga kita ingin hindari. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di pekan depan. Tuhan memberkati.